Bahasa investasi itu kita menanamkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu gitu yang sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwa setiap investasi pasti ada resikonya. Berinvestasi itu jangan dibatasi di sektor keuangan aja. Ada orang tua yang berpikir anaknya ini dipersiapkan untuk menjadi atlet. Nah, dia tuh dari usia SMP udah dipersiapkan untuk menjadi pemain. Menanamkan sesuatu untuk memperoleh hasil. Jadi bahasa investasi itu kita menanamkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu gitu yang sesuai dengan ekspektasi kita. Investasi itu macam-macam ya, banyak ya. Termasuk pendidikan juga investasi ya, jangan salah ya. Karena kita mendidik anak-anak kita gitu ya untuk memperoleh ilmu, apa yang diharapkan anak kita akan pandai dan seterusnya sehingga dia bisa dapat pekerjaan, bisa menghasilkan gitu. Ya, pendidikan juga investasi. Jangan kita bicara investasi hanya di satu skup yaitu sektor keuangan. Tapi dalam konteks ini ketika kita berinvestasi ada satu slogan ya, bahwa setiap investasi pasti ada risikonya. Jadi ada istilah high risk, high return. Jadi kalau investasi itu risikonya tinggi, pasti returnnya tinggi. Nah, contohnya apa? Risiko tinggi itu adalah investasi ilegal ya. Ya, itu kita bilang ya, karena menawarkannya bunganya tinggi. Banyak investasi-investasi yang tadi saya cerita di Cirebon misalnya ya. CSI, Cakrabuana Sukses Indonesia, itu menawarkan bagi hasil 5% sebulan. Nah, berarti setahun 60%. Ya, bisa bayangkan. Bank aja nggak bisa memberikan investasi sebesar itu. Kita naruh deposito misalnya. Deposito itu kan investasi sebenarnya. Ada hasil yang kita peroleh, ada return di sana. Deposito paling tinggi 6%. Atau kalau di BPR mungkin bisa 10-12%. Ini CSI memberikan bunga 60% atau 5% sebulan. Artinya tadi high risk, high return. Ya, risikonya tinggi, pendapatannya juga tinggi. Nah, kemudian juga kalau low risk, low return gitu ya. Ya misalnya kalau kita mau orang yang mau ambil aman, tadi lah ya, investasikan bisa membeli saham itu. Membeli saham itu bagian dari investasi. Yang saham-saham blue chip gitu ya, yang saham-saham aman. Ya, misalnya ada saham-saham bank gitu ya, yang dijual di pasar bursa gitu ya. Atau ada juga yang mau main aman, investasikan di deposito lah gitu misalnya ya, dengan bunga 6% setahun. Atau juga ada orang yang memilih investasi beli properti dengan harapan angka harga dari properti itu akan naik ya, melihat ininya. Nah, jadi definisi investasi itu luas gitu ya. Kalau pertanyaan kenapa, orang yang berinvestasi itu adalah orang yang memikirkan masa depan. Ya, memikirkan masa depan. Jadi ketika orang yang berinvestasi adalah orang yang punya barang modal, tidak hanya berupa uang. Barang modal itu bisa kepandaian, tadi kepintaran. Dia dengan kepandaiannya membangun kepandaiannya, sekolah terus dengan harapan dia punya ilmu banyak, nanti dia bisa mengajar. Karena pasti ada punya masa depan yang dipikirkan. Nah, sementara untuk khusus lebih spesifik terhadap barang modal berupa uang gitu ya, itu lain lagi berpikirnya, bahwa saya punya uang 1 juta, bagaimana memikirkannya ke depannya nih ya, hari esok uang 1 juta ini bisa menjadi 1,5 juta, atau bisa berpikir bagaimana ini bisa menjadi 2 juta, 3 juta, bahkan menjadi 100 juta. Artinya orang yang berinvestasi, kalau tadi tanya kenapa, adalah orang yang memikirkan masa depan. Kita notabene berinvestasi itu jangan dibatasi di sektor keuangan aja.
ya. Banyak orang-orang yang tadi kenapa harus berinvestasi, tadi pertanyaan gitu ya, menarik ya. Jadi investasi itu banyak yang segmennya gitu ya. Misalnya nih, saya berlatih tenis di lapangan Sumatera ya, di lapangan Nyamuk. Nah itu ada orang tua yang berpikir anaknya ini dipersiapkan untuk menjadi atlet. Nah, dia tuh dari usia SMP udah dipersiapkan untuk menjadi pemain. Kegiatan satu rekening satu pelajar yang kita gagas di ini itu adalah model-model untuk kita merangsang gitu ya, anak-anak kita itu mulai mengenal keuangan sejak dini. Nah, dari situlah kita ajarkan menabung gitu ya, punya rekening tabungan, satu rekening satu pelajar ya. Jadi kalau pertanyaannya idealnya sejak usia kapan? Ya sejak usia dini kita kenalkan gitu ya. Kalau untuk kemampuan dia berinvestasi, tentunya ketika dia sudah mempunyai kemampuan keuangan, ya sudah punya penghasilan. Jangan kasusnya kayak di Bogor, ya dia belum punya kemampuan keuangan, tapi dia pinjam dari pinjol gitu ya, sehingga diinvestasikan. Ya, itu sesuatu yang keliru. Kalau ditanya kapan, dia mulai mempunyai kemampuan keuangan, dia baru bisa berinvestasi. Pasar modal kita itu menurut beberapa ekonom sebenarnya masih bisa dieksplor untuk lebih digali gitu ya, karena sumber-sumber modal kita itu masih kurang dalam gitu ya. Jadi ada upaya dari OJK untuk memperdalam sumber-sumber modal gitu ya, terutama sebenarnya penguatan modal dari dalam negeri gitu ya. Maka muncullah ide-ide brilian dari kawan-kawan pasar modal itu, ada yang namanya menabung saham. Di beberapa kampus didirikanlah galeri investasi gitu ya, untuk tadi kita mengenalkan lebih dini tadi ya. Galeri investasi itu mahasiswa tuh bisa beli saham dengan harga 100.000 ya, sudah bisa beli saham dari 100.000. Untuk belajar lebih awal atau lebih cocok gitu ya, ini tidak ada rumusannya sebenarnya, karena kembali lagi kepada teori high risk high return gitu ya. Nah, saya ada salah satu mahasiswa UNRI yang magang di OJK yang ngobrol dengan saya itu, dia bercerita lah bagaimana dia pengen tahu bertransaksi saham gitu ya. Dia cobalah dia beli saham yang 100.000 itu dari uang jajannya, salah satunya saham. Kemudian juga ada dia beli produk reksadana. Reksadana itu yang relatif lebih aman, ya lebih cocok. Dia coba perhatikan dari uang 100.000 berapa duit sih dia dapat returnnya gitu loh. Dia coba amati gitu ya. Oh ternyata sekian gitu ya. Nah sementara saya berpikir ya untuk barangkali adik-adik mahasiswa yang ingin mengenal bagaimana berinvestasi, ya tentu tadi pilihlah produk-produk investasi yang aman gitu ya. Misalnya beli produk reksadana ya. Reksadana itu kan juga kumpulan dari transaksi yang dilakukan oleh fund manager ya terhadap saham-saham yang blue chip gitu ya. Ataupun kita mau beli sahamnya juga langsung bisa tadi dengan nabung saham.